Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Asyhadu ikhwani wa akhwati fillah zanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan membaca satu ayat dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang hakikat agama Nabi Isa alaihissalam. Hakikat agama Nabi Isa alaihissalam. Ya, ini sebenarnya ayat yang ketiga ya. Ayat yang ketiga di surah Al-Baqarah seputar penyebutan nama Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quranul Karim. Ya. Sudah diuraikan di dua ayat sebelumnya. Ada, nanti dilihat di rekamannya ya. Itu ada, sudah kita terangkan dua ayat dari sesi sebelumnya tentang masalah hakikat agama Nabi Isa ini. Nah, tapi ini pelajaran memang sebenarnya kita sengaja buka ya di akhir-akhir tahun masih seperti ini, karena di luar sana itu ada orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan menyembah Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa alaihissalam di agama mereka itu satu di antara Tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah orang-orang Nasara. Nabi Isa mereka jadikan sebagai Tuhan yang disembah selain Allah. Nabi Isa mereka jadikan sebagai anak Allah. Ya. Padahal dibantu oleh Allah dalam ayat Al-Quran Al-Karim tentang hal tersebut. Ya. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran. Di setiap surah ada, hampir di setiap surah, surah Al-Baqarah, di surah Al-Imran, di surah An-Nisa, di surah Al-Maidah dan ayat-ayat yang lainnya ada penyebutan Nabi Isa alaihissalam. Diterangkan bagaimana dari hakikat agama beliau yang hendaknya kita ketahui ya. Ayat yang kita akan baca di sini adalah ayat di surah Al-Baqarah ayat 253. Surah Al-Baqarah ayat 253. Dikatakan di situ, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Walau syaa Allahu ma qatatala alladziina min ba'dihim min ba'di ma jaa'ahumul bayyinat. Baik. Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Walau syaa Allahu ma qatatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid. Ini ayat di awal juz 3 ya. Dan setelah ini ada ayat kursi. Ada ayat kursi ya di dua ayat setelahnya. Baik. Kita lihat dari mana ayat. Dikatakan tadi tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Itulah para rasul. Faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Kata Allah, kami telah lebihkan mereka, sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Minhum man kallama Allah. Di antara mereka dari para rasul ada orang yang Allah ajak bicara. Ya. Maksudnya diajak bicara secara langsung. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan dia maksudnya Allah mengangkat sebagian mereka derajat-derajat. Wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinat.
wa ayyadnahu biruhil qudus. Ya, dan kata Allah, dan kami telah memberikan Nabi Isa alaihissalam al-bayyinat. Ya, Isa bin Maryam al-bayyinat. Al-bayyinat kadang diterjemah, kalau di bahasa orang belakangan mereka artikan dengan mukjizat. Ya. Walaupun itu bukan bahasa ayat dan hadis ya, karena ayat dan hadis itu lafaznya bayyinat. Ya, kadang dikatakan ayat, gitu ya. Nah, walaupun di belakangan itu dikenal dengan nama apa? Mukjizat. Nah. Wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu biruhil qudus. Dan kami telah beri Isa bin Maryam al-bayyinat. Ya, mukjizat-mukjizat, dan kami kuatkan beliau dengan Ruh Al-Qudus. Walau syaa Allahu ma qatatala alladziina min ba'dihim. Ya. Dan seandainya Allah berkehendak, tidaklah saling membunuh orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para rasul ya. Dan min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat, setelah datang kepada mereka bayyinat, ya, penjelas-penjelas. Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka berselisih. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Di antara mereka ada yang beriman, dan di antara mereka ada yang kafir. Walau syaa Allahu ma qatatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Dan seandainya Allah berkehendak, mereka tidaklah saling membunuh. Ya. Akan tetapi Allah Maha berbuat pada apa yang Dia kehendaki. Ya, pada apa yang Dia kehendaki. Baik. Jadi di sini diterangkan kepada kita ya, dari sebagian pembahasan yang kita bahas di malam ini, dari penyebutan hakikat agama Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dikatakan tadi dulu kita awal lihat ayat di lafaz pertamanya. Dikatakan tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul. Kami telah lebihkan mereka di atas sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Ya. Jadi para nabi dan rasul mereka dilebihkan oleh Allah, satu dan yang lainnya. Dan rasul yang paling utama, yang paling mulia adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena diterangkan dalam hadis, kata Nabi, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku, kata Nabi, adalah pemimpinnya anak Adam pada hari kiamat. Ya. Jadi seluruh manusia nanti itu di bawah beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, seluruh manusia berada di bawah beliau sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Baik. Nah, dan ada beberapa ayat dan hadis lagi yang lainnya yang menjelaskan tentang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini di atas para nabi dan rasul yang lainnya. Ya. Adapun hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan jangan melebihkan antara nabi dan rasul di atas yang lainnya, itu ya bukan berarti dia larangan ya di situ ya, kata para ulama. Tapi dia bermakna tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para nabi dan rasul yang lain. Ya, memang ada sebagian hadis yang Nabi terangkan di situ ya, jangan kalian melebihkan aku ya di atas para nabi. Ya, tapi ini bukan menunjukkan akan larangan ya, mengutamakan sebagian nabi di atas sebagian yang lainnya, karena Allah terangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ya, nabi dan rasul itu dilebihkan oleh Allah satu dan yang lainnya. Nah, misalnya ayat yang lain lagi di surah Al-Isra diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'din
wa atayna Dauda zabura. Kata Allah, dan sungguh kami telah lebihkan sebagian para nabi di atas sebagian yang lain. Ini kan Allah terangkan ya di ayat yang lain ini. Dan kami telah beri Nabi Daud kitab Zabur. Ya. Nah, itu diantara dari kelebihan. Jadi ada para nabi dan rasul punya keutamaan di atas yang lainnya. Nah, yang tidak dimiliki oleh nabi dan rasul yang lain. Jelas ini ya. Ini saya kira dari hal yang telah kita maklumi. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul. Kami telah lebihkan mereka, sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Minhum man kallama Allah. Nah, kemudian Allah rinci di sini. Ada di antara mereka yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara nabi dan rasul yang diajak bicara oleh Allah itu Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nabi Musa alaihissalam langsung diajak bicara ketika itu di bukit apa? Di bukit Tur. Ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah mengajak bicara Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Ya. Dipahami ya? Dan juga ada sebagian ayat yang lain yang menjelaskan tentang masalah itu. Satu nabi ya sekarang, Nabi Musa. Kemudian yang lain lagi dari nabi yang diajak bicara oleh Allah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya. Mereka atau Nabi Adam alaihissalam juga dari Nabi Musa, Nabi Adam, ini dua orang nabi dari para nabi dan rasul yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika Nabi ditanya tentang Nabi Adam alaihissalam, ya, diterangkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam apakah Nabi Adam itu adalah seorang rasul? Ya. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, nabiyyun mukallam." Ya. Bahasanya beliau iya, dan beliau adalah seorang nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hadis dalam riwayat Imam di luar Bukhari Muslim ya, tapi dia punya hadis, punya jalan-jalan yang lain dari riwayat Ahmad, nah, dan selainnya ya, dari hadis Abu Darda atau dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Ketika Nabi ditanya tentang Nabi Adam alaihissalam, apakah beliau adalah seorang rasul? Kata Nabi, "Na'am, nabiyyun mukallam." Ya, apakah beliau diutus? Maka kata Nabi Muhammad SAW, "Na'am, nabiyyun mukallam." Beliau adalah nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sudah dua orang. Kemudian nabi yang ketiga adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saya kira sudah dimaklumi ya di kisah Isra Mi'raj. Di sana Allah mengajak bicara nabinya, mewahyukan perintah salat 5 waktu tanpa ada perantara antara Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau wahyu yang lain kan itu kan lewat apa? Perantaraan malaikat Jibril. Nah, khusus ini perintah salat 5 waktu, Nabi langsung jemput ke atas. Ya, di peristiwa Isra Mi'raj itu yang telah kita maklumi. Nah, dan di sanalah Allah mewahyukan kepada beliau perintah salat 5 waktu. Yang awalnya 50 kali sehari semalam, namun berkurang menjadi 5 kali sehari semalam saja. Dipahami ya? Baik. Jadi dari 3 orang nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Musa alaihissalam, dan yang ketiga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi sebagian nabi dan rasul itu dilebihkan oleh Allah ya.
Misalnya seperti Nabi Daud. Nabi Daud ini kan dia punya kelebihan, tadi sudah diterangkan. Beliau diberi Taurat sebagai seorang nabi dan rasul. Kemudian beliau juga adalah seorang raja. Ya, seorang apa? Raja dari para raja yang ada. Ya, diwarisi oleh anaknya Nabi Sulaiman juga. Seperti itu ya. Nah, tapi sebagian nabi dan rasul dia hanya nabi saja, bukan raja. Bukan raja. Jadi itu kelebihan dari Nabi Daud alaihissalam. Nah, dipahami ya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga dilebihkan oleh Allah di antara para nabi dan rasul yang lain. Beliau dikatakan Khalilullah, ya, yaitu nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melebihi dari para nabi dan rasul yang lainnya. Ya, sama dengan nabi kita juga dikatakan Khalilullah. Ya, nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dipahami ya? Jadi dari sebagian nabi dan rasul yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Minhum man kallama Allah. Di antara mereka ada yang Allah ajak bicara tadi ya. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan Allah mengangkat derajat di antara mereka. Dan sudah diterangkannya sebagian dari keutamaan-keutamaan para nabi dan rasul yang lain. Baik. Di atas yang lainnya. Ya. Bahkan ada di kalangan para nabi yang digelari dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya. Kalau bapaknya manusia, nabi siapa? Nabi Adam. Kalau bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Alaihi wassalam. Karena dari Nabi Ibrahim ini bercabang di situ para nabi dan rasul yang sangat banyak. Ya, anak Nabi Ibrahim kan dari Hajar, dari Hajar ya. Itu kan lahir di situ Nabi Ismail. Kemudian dari istri yang lainnya itu Sarah, lahir padanya Nabi Ishak. Ya. Ini dua orang nabi, Ismail dan Ishak, dari anak Nabi Ibrahim. Yang beda apa? Daerah kan? Kalau Ismail kan tinggal di mana? Di Mekah. Kalau Ishak tinggal di mana? Di Syam. Ya. Sekarang Syam itu luas ya, masuk Palestina, apalagi Suria, Albania, Damaskus, itu Syam semua. Ya, dari situlah dari Nabi Ishak ini lahir dari para nabi Bani Israel. Lahirlah Nabi Yakub. Setelah Nabi Yakub anaknya ada Nabi Yusuf. Begitu ya. Nabi Yusuf ini bercabang lagi, di bawahnya banyak para nabi dan rasul. Ya. Dan yang dikatakan Bani Israel itulah anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Karena Israel itu kan nama nabi ya, bukan nama negara yang ada sekarang itu. Ya. Itu Yahudi bukan Israel ya. Harusnya dibilang seperti itu aja. Itu negara Yahudi. Adapun Israel itu nama Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Nama lainnya adalah Israel. Itulah dikatakan Bani Israel, anak-anaknya Israel. Dan anak-anak Nabi Yakub itu ada 12 orang. Ada 12 orang. Dari 2 orang istri. Dari 2 orang istri. Ya. Istri yang pertama lahir 10 anak di situ. Semua laki-laki. Ya. Istri yang kedua 2 orang. Itulah Nabi Yusuf dan adiknya. Ya, dan adiknya. Nah, yang dikisahkan di surah Yusuf itu kan, panjang kisahnya di surah Yusuf, di mana saudara-saudaranya yang 10 orang tadi ini itu iri dengan Nabi Yusuf alaihissalam, saudara tapi bukan satu ibu. Ya, satu ayat tapi 2, beda apa? Beda ibu kan? Seperti itu. Baik. Ya, dari situlah para nabi dan rasul bercabang lagi dari Bani Israel ini, dari anak-anaknya Nabi Yakub.
Ya. Dari Bani Israel itu ada 12 kabilah. Ada 12 kabilah ya. Ya, itu diterangkan di surah Al-Baqarah. Nah, diterangkan di surah Al-Baqarah rincian Bani Israel itu. Baik. Ya, dan Nabi Isa alaihissalam itu dari kalangan Nabi dan Rasul dari Bani Israel. Bahkan Nabi yang terakhir dari Bani Israel adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Setelah itu, setelah Nabi Isa, kenabian berpindah ke tanah Arab, yaitu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini ya? Baik. Dikatakan tadi di ayat, kita kembali lagi di ayat yang telah kita terangkan. Nah, minhum man kallama Allah wa rafa'na ba'dahum darajat wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Ini pembahasan kita ya. Dan kata Allah, dan kami telah beri Isa bin Maryam al-bayyinat. Nah, al-bayyinat maksudnya di situ adalah kalau bahasa sekarang tadi dikatakan apa? Mukjizat. Ya. Dikatakan dia mukjizat. Walaupun itu bukan bahasa yang dipakai dalam ayat dan hadis ya. Yang masyhurnya itu dikatakan bayyinat atau ayat. Hanya lafaz ini sudah terlanjur terkenal. Mukjizat begitu ya. Nah, mukjizat. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan kami kuatkan beliau dengan Ruh Al-Qudus. Ruh Al-Qudus ini ada beberapa pendapat di kalangan ulama, dan yang paling banyaknya mereka mengatakan Ruh Al-Qudus adalah malaikat Jibril. Ya. Walaupun ada penafsiran yang lain dari hal itu ya. Nah, yang mungkin juga bisa dimaknakan seperti itu. Baik. Jadi ada dua pembahasan di sini ya seputar Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama kita ketahui keutamaan Nabi Isa. Ya, beliau dari salah seorang nabi yang dikuatkan oleh Allah dengan Ruh Al-Qudus. Ya. Ruh Al-Qudus yaitu malaikat Jibril. Nah, dan pembahasan yang kedua, Nabi Isa diberikan mukjizat al-bayyinat. Di sini dengan lafaz jamak ya. Artinya banyak mukjizatnya. Ya. Ini dua pembahasan. Keutamaan Nabi Isa. Ya. Dan yang kedua, mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Ya, di antara keutamaan Nabi Isa atau di antara mukjizat dulu ya, karena ini lafaznya dikatakan al-bayyinat, lebih dahulu disebut situ ya. Ya. Baik. Di antara dari al-bayyinat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya, diterangkan nanti, akan ada nanti ayat-ayat mungkin yang kita akan baca juga di dalam Al-Quran di surah-surah yang lain ya. Ya. Siapa yang pernah dengar mukjizat Nabi Isa alaihissalam? Yang pernah antum baca-baca? Ayo, sebut saja. Itu satu di antaranya. Beliau bisa menghidupkan orang mati. Ya, jadi sudah mati dihidupkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan Nabi Isa yang hidupkan, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang lain? Ya, bisa membuat orang yang buta dari lahir bisa melihat. Ya. Itu di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Nah, disembuhkan penyakit lepra kalau bahasa kita ya. Ya, di Al-Quran dikatakan al-baras. Ya, itu dari mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Nah, dan juga di antara mukjizat beliau juga diterangkan, ya, beliau bisa meniupkan ruh dari segumpal tanah, kemudian dibuatkan makhluk di situ bentuk seperti burung, ditiupkan ruh, hidup burungnya. Itu diterangkan nanti di ayat-ayat yang lain ya dalam Al-Quran. Ya.
Allah perintah begitu. Ditiupkan ruh, langsung burung itu apa? Bergerak. Hidup dia. Nah, itu juga diantara dari mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Kemudian juga diantara dari mukjizat beliau, ya, beliau mengetahui makanan-makanan yang dimakan oleh kaumnya di saat itu ya, dan apa yang disimpan di rumah-rumah mereka. Jadi walaupun tidak diberitahu oleh kaumnya, Nabi Isa sudah tahu porsi makanannya berapa tiap-tiap dari rumah-rumah yang ada di situ. Ya, itu diterangkan dalam Al-Quran ya. Saya ringkas saja ini. Nah, kemudian diantara mukjizat beliau juga yang lainnya, beliau bisa berbicara semenjak baru apa? Baru lahir. Itu kan nanti diterangkan di surah Maryam ya. Ketika Maryam datang, nah, dengan membawa bayinya, itu Bani Israel sudah berprasangka jelek semuanya. Dituduh pezina dan seterusnya begitu ya. Maka Nabi Isa alaihissalam ketika itu berbicara. Ya, di antara atau dari lafaz yang beliau ucapkan pertama kali diterangkan dalam Al-Quran. Qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Aku ini hamba Allah. Ya. Allah berikan aku Alkitab dan Allah jadikan aku seorang nabi. Ini ucapan pertama kali beliau ketika itu masih bayi. Ya, masih bayi. Baik. Kemudian juga diantara dari mukjizat beliau yang lainnya, nah, dari mukjizat Nabi Isa alaihissalam, beliau di masa hidupnya di masa dahulu pernah kaumnya itu meminta Nabi Isa untuk menurunkan makanan dari langit. Dari apa? Dari langit. Itulah kenapa dikatakan surah Al-Maidah. Ya, karena di situ ada penyebutan Al-Maidah itu kan makanan, hidangan begitu ya. Jadi Allah turunkan khusus. Allah turunkan khusus makanan dari langit atas permintaan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Itu nanti kita akan baca ya di surah Al-Maidah. Kisah Bani Israel, Nabi Isa bersama kaumnya di situ ya. Nah, tapi itu diantara dari mukjizat ya Nabi Isa alaihissalam. Nah, dia lahir tanpa ayah, bisa berbicara semenjak masih bayi, ya, menghidupkan orang mati, nah, mengobati orang yang buta, orang penyakit lepra, nah, kemudian bisa meniupkan ruh pada tanah yang sudah dibentuk tadi menjadi burung. Ya. Dia mengetahui apa yang dimakan oleh kaumnya dan apa yang mereka simpan sebagai bahan makanan. Ya. Kemudian apa tadi? Dia masih ada yang disebut? Ya, yang terakhir dari surah Al-Maidah, Allah turunkan makanan khusus dari langit, ya, yang mereka makan. Baik. Jadi dari sebagian mukjizat ya. Ya mungkin ada sekarang yang bertanya, kenapa mukjizat-mukjizat ini ada? Ini kan untuk memperkuat nabinya. Di masa dahulu kala, di masa Nabi Isa itu, di situ ilmu kedokteran itu sangat berjaya ketika itu ya. Sangat berjaya. Jadi Allah SWT berikan mukjizat yang bisa menandingi dari perkembangan yang ada di masa itu. Ya. Jadi kan masalah-masalah tadi kan menyembuhkan ini, menyembuhkan itu kan ilmu apa? Kedokteran kan? Nah, Nabi Isa ini diberi kelebihan. Ya. Pengobatan yang lebih daripada dokter-dokter biasa tadi itu. Mungkin walau biasa kan menyembuhkan orang sakit, tapi dia bisa sembuhkan, bahkan bisa menghidupkan orang yang mati. Gitu kan? Yang sudah mati dihidupkan kembali. Itu melebihi dari dokter yang ada ya. Ya seperti itu ya mukjizat. Kadang Allah berikan nabinya disesuaikan dengan apa?
keadaan kondisi yang ada di masa itu. Lihat Nabi Musa alaihissalam. Kalau di masa Nabi Musa kan yang lebih berjaya ketika itu apa kira-kira? Tukang-tukang sihir kan? Ya, tukang sihir itu kisah-kisahnya kan begitu. Itu yang lebih diagung-agungkan di Bani Israel di masa Nabi Musa. Ya, Allah berikan mukjizat Nabi Musa berupa tongkat. Ya, yang melebihi sihir. Ya, bahkan tukang sihir langsung beriman melihat apa? Tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi apa? Ular betulan, bukan sihir. Nah, itu kan. Kalau mereka kan hanya dia khayal-khayalkan saja di mata manusia. Oh, ini tali-tali ini. Dikhayalkan di mata manusia, dia ini apa? Ular. Tapi kalau Nabi Musa alaihissalam, tongkatnya itu berubah langsung menjadi apa? Ular betulan, bukan disihir, bukan tipuan mata. Ya. Jadi hati-hati sulap-sulap itu ya. Antum jangan melihat-lihat. Itu dari tipu daya syaitan. Ya. Ditipu mata kita, dilihat hakikatnya bukan seperti itu. Ya. Sama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi kita kan diberi mukjizat yang paling agung, yaitu Al-Quranul Karim. Ya. Karena di masa orang Arab ketika itu yang lebih berjaya ketika itu, yang paling dimuliakan ketika itu mereka berbangga-bangga dengan apa? Dengan ilmu bahasanya, ya. Ilmu-ilmu syairnya. Begitu ya. Nah, kalau turunkan Al-Quranul Karim menandingi dari syair-syair tadi itu. Ya. Bahkan dibuat takjub mereka. Nabi Muhammad ini tidak bisa membaca, tidak bisa apa? Menulis. Tapi bisa dia ucapkan kalimat-kalimat yang sangat indah. Ya. Yang tidak bisa dibuat oleh orang-orang Arab ketika itu. Sampai ahli syairnya tidak bisa buat. Ditantang oleh Allah. Bawakan satu ayat saja atau satu surah yang mirip dengan Al-Quranul Karim. Mereka kan tidak bisa. Walaupun berkumpul seluruh dari tukang-tukang syair ketika itu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Dari mukjizat yang ada ya di kalangan para nabi dan rasul. Nabi Isa di sini seperti itu. Karena yang berkembang, yang berjaya ketika itu di masanya, ya para tabib, ya para dokter, maka Allah berikan mukjizat yang menandingi dari hal itu agar mereka bisa beriman pada Nabi Isa alaihissalam. Tujuannya kan seperti itu, agar mereka bisa beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Sama dengan Nabi Musa kan, tukang sihirnya beriman pada Nabi Musa. Itu kan tujuannya seperti itu, diberikan mukjizat agar mereka bisa beriman. Ya, Nabi kita juga seperti itu, agar orang-orang yang dilihat atau dibilang cerdas dari itu, pandai membuat rangkaian bahasa-bahasa, bisa beriman juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara dari hikmah ya. Nah, dari mukjizat al-bayyinat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. Baik. Wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Kemudian beliau dikuatkan dengan Ruh Al-Qudus. Ini keutamaan Nabi Isa ya. Nah, jadi keutamaan Nabi Isa diantaranya beliau dikuatkan dengan Ruh Al-Qudus, malaikat Jibril. Ya, banyak keutamaan Nabi Isa ya kalau mau diuraikan. Beliau kan diantara juga Nabi dan Rasul dari ulul azmi. Dari ulul azmi yang punya atau masuk dari kategori Nabi dan Rasul, dari pembesar-pembesar Nabi dan Rasul. Ya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Itu kan ulul azmi namanya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi atau alaihi wassalatu wassalam. Itu yang dikatakan ulul azmi. Baik. Itu keutamaan Nabi Isa ya. Keutamaan Nabi Isa. Baik. Kemudian juga di antara keutamaan Nabi Isa yang lainnya, jadi kan dibedakan di sini ya. Dibedakan antara dua ya. Ada mukjizat, ada keutamaan. Ya. Mukjizat kan bagian dari keutamaan Nabi Isa ya. Ya. Tapi keutamaan itu kan lebih luas.
Jadi kan sudah diterangkan beliau adalah salah seorang dari nabi dan rasul dari ulul azmi. Kemudian juga dari keutamaan beliau Nabi Isa alaihissalam, tadi sudah diterangkan di ayat, dikuatkan oleh Allah dengan Ruh Al-Qudus, ya, dijaga oleh malaikat Jibril. Kemudian juga di antara keutamaan beliau juga yang lainnya, ya, beliau dari salah seorang nabi, atau bahkan dia dari nabi yang akan turun di akhir zaman. Akan turun di akhir zaman dan akan membunuh Dajjal. Akan membunuh apa? Dajjal. Ya, jadi Nabi Isa sekarang belum meninggal, ya. Belum apa? Meninggal. Ya. Yang disalib itu oleh orang-orang Nasara, itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Itu bukan Nabi Isa, bukan. Nanti kita akan lewat di surah, ada di surah An-Nisa, ya. Dikatakan oleh Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Kata Allah, mereka tidak membunuh Nabi Isa dan mereka juga tidak menyalibnya, tapi diserupakan kepada mereka. Jadi ada sebagian dari murid Nabi Isa yang berkhianat ketika itu. Itulah yang dirubah mukanya, dirubah wajahnya menjadi wajah Nabi Isa. Ya, dipahami, ya? Jadi wajahnya wajah Nabi Isa, badannya orang itu. Nah, itu diceritakan di panjangnya, dikisahkan dalam hadis di surah, nanti kita akan baca di tafsir surah An-Nisa, di akhir surah An-Nisa. Ya, Allah sudah angkat nabinya dalam keadaan hidup ke langit dan akan turun di akhir zaman membunuh apa? Dajjal. Ya. Jadi orang-orang Nasara yang mereka sembah selama ini, ya, itu bukan mereka sembah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Mereka sembah orang yang berkhianat tadi itu. Jadi itu dari bobroknya, ya, agama Nasara. Agama Nasara. Ya. Baik, jelas, ya? Ya. Jadi dari sebagian keutamaan Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam nanti akan hidup di bumi ini setelah beliau bunuh Dajjal, akan hidup selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Tapi beliau turun itu bukan lagi sebagai Nabi Isa, sebagai seorang nabi, tidak, ya. Beliau hidup ketika itu sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau nanti akan berhaji, ya, ke Baitullah, ya, berhukum dengan hukum Islam. Hidup selama 40 tahun di bumi ini dan nanti akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan disalatkan oleh kaum muslimin. Dipahami, ya? Ini dari perjalanan hidup Nabi Isa alaihissalam. Baik. Jelas, ya? Itulah hakikat agama beliau yang telah diterangkan tadi, ya, sebagiannya. Ya. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Ya, sebenarnya sampai sini saja pembahasannya kalau mau diuraikannya dari pembahasan tentang hakikat Nabi Isa atau hakikat agama Nabi Isa alaihissalam. Setelahnya itu kan tambahan saja. Walau sya'allahu ma qatatal ladzina min ba'dihim, ya, min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Ya, andai kata Allah berkehendak, tidaklah saling membunuh. Ya, setelah mereka, setelah para nabi dan rasul tadi, ya, setelah datang kepada mereka apa? Al-bayyinat. Jadi ini sunatullah, ya, terjadi. Nah, sunatullah terjadi, bahwasanya akan terjadi peperangan setelah para nabi dan rasul itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saling membunuh, ya, bertempur, itu dari hal yang sudah terjadi, ya, dan nanti akan terjadi sampai akhir zaman. Nah, walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Ya. Mereka akan tahu mereka apa? Berselisih. Di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka ada yang kafir. Ini kan sunatullah dari manusia yang hidup setelah para nabi dan rasul, terutama di zaman ini, ya. Itu kan ada yang beriman, ada yang apa? Yang kafir. Walau sya'allahu ma qatatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Ya, dikata seandainya Allah berkehendak, mereka tidak akan saling membunuh. Nah, tapi Allah Maha berbuat apa yang Dia kehendaki. Jelas ini, ya? Baik.
Jadi dari pembahasan ringkas seputar ayat yang telah kita kaji ya. Kesimpulan di sini kita akan terangkan dari sebagian faedah-faedah ayat. Jadi kan faedah pokok tadi sudah dijelaskan ya. Di sini penjelasan tentang sebagian dari hakikat agama Nabi Isa alaihissalam. Beliau seorang nabi dan rasul, diberikan kitab Injil. Itu kan di antara keutamaan juga tadi ya, yang kita belum terangkan, tapi kan sudah dimaklumi. Ya. Dan ayat ini juga banyak faedah yang lain ya. Diterangkan tadi bahwasanya sebagian nabi dan rasul itu diutamakan oleh Allah di atas yang lainnya. Ya. Dan juga padanya ada penetapan sifat kalam untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi dikatakan minhum man kallama Allah. Di antara mereka ada yang Allah ajak bicara. Nah, kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari penjelasan sudah ya, dari keutamaan Nabi Isa alaihissalam dan apa ya itu ya, keutamaan Nabi Isa alaihissalam tadi sudah diuraikan ya panjang lebar. Nah, kemudian juga dari sini juga diterangkan kepada kita penjelasan tentang sifat kehendak untuk Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan tadi walau sya'allahu maqtatala. Andai kata Allah berkehendak. Gitu ya. Baik. Karena ada penetapan sifat kehendak untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan juga padanya dari ayat ini juga diterangkan kepada kita sunatullah yang terjadi ya. Setelah wafatnya para nabi dan rasul. Di antara mereka ada yang saling berperang, saling membunuh. Itu terjadi dari masa dahulu, sekarang dan akan datang sampai hari kiamat. Kemudian juga dari sunatullah juga yang terjadi, yaitu di antara mereka ada yang beriman dan ada yang apa? Yang kafir. Dipahami ya? Baik. Akan dari sebagian faedah-faedah yang bisa diterangkannya dari sebagian ayat-ayat yang menjelaskan tentang agama Nabi Isa alaihissalam. Tapi segera itu dulu ya, mungkin sudah waktunya masuk ya. Ada yang ditanyakan dari pelajaran? Kalau ada kita akhiri saja. Ya, enggak ada ya, sudah masuk waktu juga. Dan banyak sebenarnya ayat-ayat yang lainnya. Ini kan kita hanya baca sebagian ayat saja ini. Munasabah dari pembahasan di akhir tahun Masehi ini ya. Dan seputar perayaan-perayaan yang mereka lakukan dan batilnya agama, menunjukkan akan batilnya agama Nasara. Ya. Ternyata yang mereka sembah selama ini itu bukan Nabi Isa, tapi orang lain begitu ya, yang mereka diserupakan oleh Allah wajahnya dengan wajah Nabi Isa alaihissalam. Ya, tadi sudah diterangkan ayatnya ya. Dan nanti mungkin akan dibahas juga di tempat-tempat yang lain di surah An-Nisa tentang penyebutan ayat tersebut. Tapi segera dulu dari akhir pembahasan kita. Ya, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.